Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. GSCF Niel Surabaya dan Cabang Kemendung, pagi hari ini kami bersyukur pada Tuhan boleh bertemu dengan saya lagi dengan Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online tanggal 22 Februari 2024. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan melimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saya ulangi, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan melimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah yang Tuhan, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur ini menceritakan kisah, yaitu doa Daud, ya, doa Raja Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu begitu luar biasa. Allah itu begitu mengasihi, dan Allah itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu keluh kesahnya Daud kepada Tuhan. Bagaimanakah apakah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita tidak mempunyai problem atau masalah atau pergumulan hidup selama ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua jemaat, semua Bapak Ibu dan saya juga semua punya pergumulan hidup, punya permasalahan, entah itu perekonomian sedang memburuk, entah itu pekerjaan yang sudah dinanti-nantikan belum kunjung datang, entah itu sudah punya pekerjaan tetapi punya tekanan-tekanan yang sangat mendalam sehingga membuat hancur hatinya, sehingga membuat putus asa dan patah semangat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak problema yang dialami, entah itu pergumulan anak dalam keluarga, entah itu biaya-biaya yang mereka perlukan sangatlah luar biasa yang dirasakannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua orang hidup, semua punya persoalan dan problem. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam kehidupan Daud. Daud begitu mengandalkan Tuhan. Dia sungguh saat-saat dia terhimpit, saat-saat dia mengalami suatu permasalahan, dia mohon pada Tuhan, Tuhan sendengkanlah telingamu, dengarkanlah seru doaku. Nah, saya bisa merasakan dan saya bisa membayangkan bagaimana saat itu Daud
Raja Daud ini mengalami suatu pergumulan, suatu permasalahan, suatu tekannya yang sangat luar biasa, sehingga dia memohon benar-benar kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Mereka sangat berharap. Kita tahu bahwa Daud adalah hamba Tuhan yang hamba Allah yang sangat setia, ya. Meskipun Daud pernah mengalami suatu permasalahan, jatuh dalam dosa, tetapi Daud bangkit lagi, semangat lagi, mohon pengampunan Tuhan karena apa? Karena Daud tahu bahwa sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, bagaimana kita pada pergumulan kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan saudara, apapun latar belakang kita, apapun latar belakang saudara, mari kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap berserah pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga baca di dalam Amsal 24 ayat 10. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya. Nanti dibaca selanjutnya di rumah, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saat-saat kita mengalami permasalahan, saat kita mengalami pergumulan sehingga kita merasakan himpitan, sesak di dada. Orang yang sesak itu, saudaraku, rasanya antara hidup dan mati. Mau bernapas tidak bisa, mau jangankan bicara, orang sesak itu sulit juga berbicara, saudaraku. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap percaya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus tetap setia pada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita kalau menghadapi suatu problem dan masalah? Mari kita baca di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, ya. Tetapi kalau kita hilang semangat kita, bagaimana? Kita akan letih lesu, lemah dan tak berdaya. Mari kita bersemangat. Dengan semangat itu kita bisa mengalihkan sesuatu yang membuat kita terhimpit menjadi lega. Kalau kita sesak, kita mengalami himpitan yang besar, tapi kita punya semangat untuk memuliakan Tuhan, semangat berserah pada Tuhan, maka semuanya itu Tuhan juga akan buka jalan. Mari Bapak Ibu dengan rendah hati, ya, seperti Daud, ya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Daud berseru-seru minta tolong, dan Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Apapun pergumulannya, Daud tidak lari kepada siapa saja. Daud tidak lari kepada ilah-ilah yang lain. Daud tidak lari kepada hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi Daud mempunyai hati yang kuat, yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah Allah yang luar biasa. Allah yang dia sembah Allah yang mampu mengubah segalanya, dan Allah yang dia sembah yaitu tidak akan meninggalkan janji-janjinya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita orang yang percaya, kita yang dikasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa hidup kita itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita itu dipelihara oleh Allah. Apapun pergumulannya, apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun kesesakan yang menghimpit pergumulan Bapak Ibu dan Saudara, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan Yesus, yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan yang pelihara hidup kita. Jangan lari ke sana kemari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah mengalami suatu persoalan dan teman-teman saya mengatakan, kok yo berusaha gini tak, kok lari ya nang gini. Mbah Dukun di Kumat kami nah selesai. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mampu, harus yakin bahwa pertolongan yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Jangan mengandalkan dukun, jangan mengandalkan siapa saja.
yakin bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Nah, saya percaya itu semua terjadi pada saya, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan tidak pernah kekurangan dalam kehidupan saya. Itulah pemeliharaan Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya sungguh-sungguh akan Tuhan, maka Tuhan pelihara dalam kehidupan kita dalam setiap saat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kiranya memberkati Bapak Ibu saudara. Apapun pergumulan, apapun persoalannya, mari kita tetap andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan kita percaya bahwa kehidupan kita dipelihara oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini telah memberkati dan menguatkan kami, seperti Raja Daud yang punya pergumulan, yang punya permasalahan, apapun kondisi permasalahan dan pergumulannya, tetapi Raja Daud tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya sungguh bahwa pertolongan Tuhan akan diberikan tepat pada waktunya. Dan kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan saat ini, mungkin saat ini sudah mengalami pergumulan yang luar biasa, mengalami kesesakan, mengalami himpitan ekonomi, mengalami pekerjaan yang dirindukan belum kunjung datang. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Yakin dan percaya. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami sakit, kesesakan yang begitu dalam, permasalahan yang menghimpit, bahkan membuat jatuh hati ini, membuat sedih hati ini, bahkan hampir putus asa dan tidak kuat lagi. Tetapi tetaplah semangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, mampu mengubah permasalahan pergumulan ini menjadi solusi yang indah. Tetap andalkan Tuhan, tetap rendah hati, tetap percaya. Itulah kunci dari keberhasilan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hanya Engkau Tuhan andalan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergema. Tuhan Yesus memberkati.